Surah Al-Ghasyiyah ini Allah mulai dengan kalimat bertanya. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Apakah telah datang kepadamu berita tentang hari kiamat? Kalau Allah bertanya, bukan berarti Allah tidak tahu. Sama halnya jemaah sekalian, kalau ada guru yang bertanya kepada muridnya, dia bertanya bukan karena gurunya tidak paham. Justru guru bertanya kepada murid agar murid itu memperhatikan apa yang akan dijelaskan oleh sang guru. Maka Allah bertanya, hal ataka hadisul ghasyiyah? Apakah telah datang kepadamu berita tentang hari kiamat? Kata ataka jamaah sekalian maknanya apakah telah datang kepadamu? Kepadamu itu ia jelas yang dimaksud yaitu Nabi Muhammad SAW yang menerima ayat itu. Apakah telah datang kepadamu berita tentang hari kiamat? Nabi Muhammad SAW jikalau dia mendengar ada orang yang membaca hal ataka hadisul ghasyiyah, beliau jawab, na'am atani hadisul ghasyiyah. Dia jawab, iya telah datang kepadaku berita tentang hari kiamat. Karena ayat ini kita yang baca, tentu kita juga menjawab, na'am atani hadisul ghasyiyah, iya telah datang kepadaku berita tentang hari pembalasan. Kenapa Allah menggunakan kalimat ghasyiyah? Dalam Al-Quran itu kata kiamat, kata al-waqi'ah, kata al-zalzalah. Banyak sekali padanan kata yang digunakan oleh Allah tentang makna hari kiamat. Tapi dalam surah Al-Ghasyiyah ini Allah menggunakan ghasya yughshi, sesuatu yang tertutupi, sesuatu yang tersembunyi, yang terselubung, yang samar-samar. Karena memang surga dan neraka itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Surga itu apa yang tidak terlihat oleh mata, apa yang tidak terbetik oleh hati, apa yang tidak terjangkau oleh akal pikiran kita. Al-Quran menggambarkan surga ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Neraka itu azabnya pedih, ada malaikat yang kejam, ada api yang menyala-nyala. Tapi itu hanya gambaran. Bagaimana persisnya? Tentu lebih daripada itu. Kenikmatan surga lebih daripada apa yang kita bisa bayangkan. Begitu juga azabnya neraka lebih daripada apa yang bisa kita bayangkan. Makanya Allah mengatakan al-ghasyiyah, sesuatu yang terselubung, yang samar-samar, yang belum pernah kita menyaksikannya. Wujuhu yawma idzin na'imah. Manusia nanti pada hari itu akan terbagi dua. Ada kelompok pertama, wujuhu yawma idzin khashi'ah. Wajah-wajah mereka tertunduk hina. Siapa mereka ini? Amilatun nasibah. Orang-orang yang bekerja keras, lagi kepayahan. Tasla naran hamiyah, kelak mereka akan masuk ke dalam neraka yang sangat panas. Wajah dalam bahasa Indonesia itu dalam bahasa Arabnya wajhun juga. Di sini digunakan kalimat jamak wujuhun, wajah-wajah mereka yauma idzin pada hari kiamat, mereka datang di hadapan Allah na'imah, khasy'ah, dalam keadaan tertunduk hina. Ada orang datang dengan jabatan, ada orang datang dengan harta yang melimpah, ada orang yang datang dengan gelar menenteng, ada orang yang datang dengan gelar kebangsawanan. Semuanya datang tunduk hina, tidak berdaya di hadapan Allah. Waktunya di dunia dia pejabat tinggi, dihormati. Waktunya di dunia dia bos besar, dia bisa bayar siapapun. Waktunya di dunia dia dielu-elukan, diagung-agungkan, fansnya di mana-mana. Tapi pada hari itu yauma idzin
khasyi'ah, dia datang di hadapan Allah tertunduk hina. Kenapa? Mereka ini adalah amilatun nasibah, pekerja keras, lagi kepayahan. Setelah dibuka catatan amalnya, ternyata kerja kerasnya di dunia ini habis dia gunakan kerja, uang, jabatan, tidak ada akhirat di dalamnya. Dan dia ngisinna catatan amalnya, isinya hanya dunia semata-mata. Maka dia pekerja keras. Dia seorang petani, pergi pagi, dia lupa zuhur, dia lupa asar, magari, anak malai. Itu pun sudah kecapean, tidak sholat maghrib, tidak sholat isya. Dami naik ngarang, isa ngajuma. Karena sibuknya bekerja, dia lupa bahwa ini bulan puasa. Dia pekerja keras. Saking kerasnya dia bekerja, dia menggunakan segala cara untuk mencapai jabatan itu. Tapi di akhirat nanti dia datang, tasla naran hamiyah, dia akan masuk ke dalam neraka yang sangat panas. Kelompok yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, wujuhu yauma idzin na'imah. Ada pula yang datang dengan wajah yang berseri-seri. Kenapa wajahnya berseri? Li sa'iha radiyah. Karena dia radiyah, karena dia ridho dengan amal ibadah yang telah dia lakukan. Ibadah yang kita lakukan kelihatannya kecil, tidak bernilai menurut pandangan orang, tapi dia besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anda bersedekah sebiji kurma, itu pahalanya maharnya bidadari. Anda memberi buka puasa di Masjid Lotu ini segelas air buah, es buah, mesa tetu, itu bernilai sekali. Man fattara shaiman falahu mislu ajri shaim. Siapa yang memberi makan orang yang berbuka puasa, maka dia diberi pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa tersebut. Kelihatannya kecil. Di akhirat nanti amal itu baru kita sadari, ternyata dia membuat kita radiyah, ridho. Kelihatannya tidak bernilai. Apa toh itu kasih orang tua? Oh. Iya. Itu jenis kerja mondar-mandir di masjid. Oh. Apa toh itu orang tua kasih? Oh. Itu jenis kerja menyapu-nyapu di masjid. Oh. Ini yang nanti menjadi kesyukuran bagi kita. Apa doh ya tarwe 20 apa setengah ban itu 20 arwah. Ndangi setengah. Mani ini pai dia lubuh na Allah taala muitai. Ndangi setengah. Wujuhu yauma idzin na'ima, orang-orang pada saat itu wajahnya berseri-seri. Kenapa dia lihat? Amal yang sedikit dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisaiha radiyah. Dia bahagia, dia bergembira karena usaha yang telah dia lakukan. Pada saat itulah orang-orang akan berkata, Rabbana farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Ya Allah, kembalikan saya hidup ke dunia. Kembalikan saya hidup ke dunia meskipun satu hari. Na'mal shalihan, agar kami melakukan amal saleh. Kenapa? Inna muqinun. Kami sudah yakin. Mana yakin ngotu Pak Muitami? Mu anda pemitan nampu yakin. Ndak to padisang. Iya, to mas sambayang di to bandi taman neraka. Ya apalagi ondang mas sambayang. Iya. Kan begitu ya mas kalian yang saya hormati. Belum tentu itu iya. Pak Ustaz masuk surga ya lebih-lebih kamu kan begitu. Iya. Baru muncul penyesalan, Rabbana farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Ya Allah, kembalikan kami hidup ke dunia. Kami ingin beramal saleh. Inna muqinun, kami sudah meyakini. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Kemudian selanjutnya dalam ayat ini, setelah Allah menceritakan tentang surga dan neraka, maka Allah mengajak kita untuk merenung. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Maka mengapa mereka tidak melihat bagaimana unta itu diciptakan? Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan kenapa dia tidak melihat bagaimana langit itu ditinggikan, bagaimana gunung itu ditegakkan. Wa ilas samai kaifa rufi'at,
Dan kenapa dia tidak melihat bagaimana langit itu ditinggikan? Artinya apa? Kita bisa meyakini keberadaan Allah dengan menyaksikan betapa besar dan kuasanya Allah mengatur alam raya yang besar ini. Unta, kalau kita mau teliti, dia adalah makhluk yang super canggih. Iya, dia mampu berjalan sampai 1 bulan tanpa minum. Kenapa? Karena dalam ada di lehernya itu panjang, itu mampu menyimpan air berpuluh-puluh liter. Jadi dia biar tidak minum, Pak, membawa itu kantong air. Bayangkan itu. Unta ada tumbuhan kaltus yang berduri itu tidak bisa dimakan binatang lain, tapi dia mampu memakannya karena itulah yang banyak di padang pasir. Itu satu contoh, kalau mau diteliti banyak sekali. Bahkan ada yang orang minum air kencing unta. Mengapa Paulina Sanga? Iya. Tapi saya tidak pernah coba karena ya itu yang unta ini jadi. Saking canggihnya itu unta. Wa ilal jibali kaifa nusibat, bagaimana gunung ditinggikan, bagaimana langit ditinggikan. Ini ajaran agar kita merenung. Dengan merenung maka kita akan mencari apa jawabannya? Subhanaka ma khalaqta hadza batila. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada sesuatu pun yang Engkau ciptakan sia-sia. Alam ini teratur karena ada Allah yang Maha mengatur. Jamaah tarawih rahimahullah. Kemudian di akhir ayat ini Allah memperingatkan kepada kita. Tugas kita, tugas saya, tugas Anda semua fadzakir. Tugas kita memberi peringatan. Papangajao, panasehao. Mari kita mengajak orang. Fadzakir, beri peringatan. Innama anta muzakkir. Tugasmu Muhammad adalah memberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir. Tiadalah engkau menguasai mereka. Apa dia Pak Ustaz, sapa paunah. Begitu-begitu terus dia orang di lotu. Apa itu Pak Ustaz? Tua saja di ceramah dan tidak ada ji orang yang sadar. Tugas kita bukan menyadarkan orang. Tugas kita memberi nasihat, mengajak. Bukan kita yang menguasai hatinya orang. Nabi Muhammad tidak mampu memberi hidayah pamannya. Nabi Nuh tidak mampu memberi hidayah kepada anak dan istrinya. Nabi Lut tidak mampu memberi hidayah kepada istrinya. Artinya apa? Tugas kita hanya menyampaikan. Orang mau mendengar atau tidak, itu tugasnya Allah. Tugasnya Nabi Musa datang kepada Fir'aun. Izhab ila fir'auna innahu tagha. Musa, datanglah engkau memberi nasihat kepada Fir'aun. Innahu tagha. Dia itu sudah melampaui batas. Nabi Musa tidak yakin dia mampu memberi nasihat kepada Nabi Musa, kepada Fir'aun. Fir'aun adalah orang yang sangat berjasa dalam hidupnya Nabi Musa. Nabi Musa hanyut di Sungai Nil, dipungut Fir'aun, dibesarkan di istananya Fir'aun. Tiba-tiba Nabi Musa mau nasihati Fir'aun, tidak mampu. Tapi tugasnya dia sampaikan, izhab, pergi engkau, hadapi Fir'aun, sampaikan. Faqula lahu qaulan layyina, sampaikan dengan lemah lembut, karena biar bagaimana Fir'aun adalah bapak angkatmu. Tugasmu bukan berhasil, tugasmu adalah menyampaikan. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, dan ini di Lotue isanga lingkar lotu. Luar biasa dia. Dia peduli dengan lingkungan, dia peduli dengan perkembangan sosial. Apa di lingkar lotu, tangga lotu naurus. Ya dia mau tuh Pak, dia mengurus lotu. Apa tugasnya dia? Bukan merubah lotu. Tugasnya dia bagaimana mengingatkan orang. Jangan buang sampah sembarangan. Ya. I omande sinna itak mubenga sampana. Kan begitu bahasanya ini anak muda ini kan luar biasa, Pak. Tugasnya dia merubah orang enggak. Tugasnya dia memberi peringatan, mengajak. Bagaimana kita menjaga lingkungan kita. Man rasa tuh ya si mata mendo di okelo talu.
jembatan ini mengalir sampai ke tempat saya. Nama saya mau marah, saya lihat orang buang sampah Pak Dini di Lotu. Artinya apa? Tugas kita apa? Zakir, memberi peringatan apa saja tentang hal-hal kebaikan. Tidak mesti agama. Anda bisa tentang pemerintahan, jelaskan tentang pemerintahan. Anda mampu tentang kesehatan, sampaikan tentang kesehatan. Orang tua mampu tentang pertanian, pertukangan, sampaikan. Nilai-nilai kebaikan itu apa saja yang bisa memberi manfaat kepada orang. Yang terakhir kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna ilaina iyabahum, summa inna alaina hisabahum." Sesungguhnya kepada kamilah tempat kembali mereka, dan atas kamilah pemeriksaan mereka. Sebagai penutup ada kisah ringkas saja. Dulu ada seorang karyawan, dia bekerja di sebuah perusahaan, dia bekerja berpuluh-puluh tahun di perusahaan tersebut. Karena dia sudah merasa tua dan dia ingin beristirahat, ingin menikmati masa tuanya, bersantai dengan keluarganya, maka dia menghadap kepada pimpinan perusahaan itu. "Wahai Tuan, saya sudah ingin pensiun karena sudah puluhan tahun saya bekerja di perusahaan ini. Izinkan saya mengundurkan diri." Pimpinan perusahaan itu sangat menyayangi karyawan ini, menghargai dedikasinya yang luar biasa, berpuluh-puluh tahun dia berjuang untuk memajukan perusahaan. Dia seorang tukang atau kalau sekarang insinyur. Pimpinan perusahaan ini berkata, "Sebelum Anda berhenti di kantor ini, di perusahaan ini, saya berharap Anda membangunkan saya rumah pribadi. Terserah Anda modelnya bagaimana. Yang penting buatkan saya rumah pribadi sebelum Anda mengundurkan diri dari perusahaan ini." Akhirnya si insinyur ini, si tukang ini, dia buatlah rumah itu dengan perasaan yang tidak nyaman. Saya sudah mau berhenti kok masih dikasih tugas. Akhirnya dia buatlah semau-maunya dia. Tidak terlalu dia perhatikan bahan bangunannya, modelnya, asal jari. Sangat memandar asal jari. Setelah jadi rumah itu, datanglah dia menghadap sama pimpinan perusahaan itu. "Wahai Tuan, rumah yang Anda pesan sebagai rumah pribadi, alhamdulillah sudah selesai. Silakan Anda lihat di tempat yang sudah saya bangun." Dia ke sana, dia lihat, ternyata rumah itu alhamdulillah sudah jadi. Maka pimpinan perusahaan itu menyerahkan kuncinya. Dia bilang, "Ini adalah hadiah buat Anda. Karena Anda sudah mengabdi, mendedikasikan tenaga pikiran Anda berpuluh-puluh tahun untuk memajukan perusahaan ini. Ambillah hadiah ini." Kagetnya bukan main. Amalallah. Tenak wisangi. Pasti bahan mahal, tehelnya, cerminnya, atapnya. Aduh, menyesal dia. Ternyata untuk saya pada ini bahannya, aduh. Inilah gambaran buat kita jamaah sekalian yang sama berbahagia. Kita membangun rumah kita di akhirat. Saelo-elokmu tuh goyangmu. Ya, pacoy kuburmu, pacoy istanamu di dalam surga. Bagaimana caranya? Kita bangun sekarang. Kalau asal-asalan, maka jadinya juga nanti asal-asalan.